Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Kota penuh cahaya, penuh kehidupan. Tapi di balik cahaya neon, ada kegelapan yang tak semua orang lihat. Malam itu, di sebuah klub malam terkenal, orang-orang menari, tertawa, melupakan dunia luar. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada musik dan alkohol. Sesuatu yang hanya dibisikkan dengan rasa takut. Mereka menyebutnya ritual pesugihan. Ritual yang tak dilakukan di kuburan atau hutan terlarang. Tapi di tengah panggung hiburan di mana cahaya lampu beradu dengan bayangan dan rahasia itu tersimpan rapi dalam sebuah dokumen lusuh, dokumen terlarang yang katanya hanya orang-orang tertentu berani membuka. Karena sekali kamu membacanya, kamu tak akan lagi sama. Beberapa tahun lalu, seorang jurnalis lepat menerima sebuah paket misterius tanpa nama pengirim, tanpa alamat jelas. Hanya sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada naskah lusuh dengan sampul hitam berjudul Prosedur Malam ke-13. Naskah itu bukan catatan biasa. Ada tanda tangan, ada stempel resmi, tapi terasa tidak pernah dipublikasikan. Seolah disembunyikan dari mata publik. Isinya detail demi detail, tahapan sebuah ritual. Ritual yang disebut-sebut dilakukan di sebuah klub hiburan malam di Jakarta. Bukan sekadar cerita hantu, tapi disertai nama-nama dan tanda tangan saksi. Sang jurnalis mencoba menelusuri asal dokumen itu. Tapi seminggu kemudian, ia menghilang tanpa jejak. Dan yang tertinggal hanyalah fotokopian naskah itu. Di dalam dokumen itu, ada bagian yang menuliskan sebuah ritual aneh dilakukan tepat saat jam menunjuk pukul 2:13 dini hari. Saat musik dihentikan mendadak dan semua lampu klub dimatikan. Orang-orang biasa mengira itu hanya gangguan listrik atau gimik panggung. Tapi yang sebenarnya terjadi jauh lebih menyeramkan. Beberapa pengunjung tertentu dipilih untuk duduk di kursi nomor 13. Kursi yang katanya tidak pernah benar-benar kosong. Mereka yang duduk di sana tidak akan pernah keluar dalam keadaan yang sama. Seorang saksi mata mengatakan ia melihat lantai dansa berubah warna, seperti basah, lalu perlahan merah pekat, seperti darah yang merembes dari bawah. Dan di tengah ruangan muncul satu sosok wanita berpakaian serba merah. Menari lambat, dokumen itu juga mencatat jika ritual sudah dimulai, maka musik klub akan berubah. Bukan lagi EDM atau house music, melainkan suara gamelan Jawa diputar mundur menghasilkan nada yang mencekam. Menusuk telinga, saksi lain mengatakan ia mendengar bisikan perempuan tepat di telinganya. Jangan menoleh, jangan lihat panggung. Tapi rasa penasaran terlalu besar. Ia menoleh dan melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Di panggung, ada seorang perempuan berbaju merah panjang. Wajahnya tertutup rambut. Gerakannya lambat, namun setiap langkahnya membuat jantung berdebar lebih cepat. Dia tidak menari untuk hiburan. Dia menari untuk menjemput, dan yang lebih aneh lagi, orang-orang di sekelilingnya menatap kosong, seolah terhipnotis. Dalam catatan dokumen itu tercantum nama seorang korban pertama. Seorang wanita muda disebut sebagai pekerja hiburan malam, yang malam itu duduk di kursi nomor 13. Saksi lain menuturkan,
Saat semua lampu kembali menyala, kursi itu kosong. Tidak ada yang tahu kemana perginya wanita itu. Pihak klub menutupi dengan alasan ia pulang lebih dulu. Tapi seminggu kemudian, jasad seorang wanita ditemukan di Sungai Ciliwung. Masih mengenakan gaun pesta merah, tapi wajahnya hilang, seolah dihapus dengan paksa. Dan yang lebih menyeramkan, di tubuhnya tertulis kalimat dengan darah. 1 jiwa untuk 1000 malam. Sejak saat itu, kursi nomor 13 di klub itu tidak pernah lagi diduduki. Tapi kursi itu juga tidak pernah kosong. Malam itu, sang DJ yang bertugas tiba-tiba berhenti memainkan musiknya. Tangannya gemetar, matanya kosong, mulutnya bergumam pelan. Gumaman itu bukan bahasa yang dikenal. Terdengar seperti mantra kuno. Orang-orang di lantai dansa bingung, mengira ini bagian dari pertunjukan. Tapi saksi berkata, ruangan mendadak sunyi. Hanya ada suara gamelan terbalik. Dan DJ itu berdiri diam, memandang kursi nomor 13. Ketika lampu menyala kembali, ia pingsan di meja turntable. Dan setelah sadar, ia tidak mengingat apapun. Namun bibirnya terus bergerak, mengulang satu kalimat, dia sudah datang, dia sudah datang. Manajer klub mencoba melihat rekaman CCTV malam itu. Awalnya tampak normal. Orang menari, bartender sibuk hingga jam 2:13. Layar tiba-tiba berguncang, ada satu frame aneh. Terlihat siluet perempuan bergaun merah, berdiri di tengah lantai dansa, menoleh langsung ke kamera. Matanya putih, menyala samar dalam gelap. Rekaman itu hanya beberapa detik. Kemudian seluruh file malam itu hilang begitu saja. Hard disk CC terbakar dari dalam. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi rekaman yang bertahan lebih dari seminggu. Para bartender klub itu sering membicarakan sesuatu diam-diam. Mereka bilang, ada seorang wanita misterius selalu datang dengan gaun merah panjang. Tapi tidak ada satupun yang melihatnya keluar. Setiap kali ia duduk di bar, pesanan minumannya selalu sama. Segelas wine merah. Tapi setelah ia pergi, gelas itu kosong. Bahkan kering, seolah tidak pernah diisi. Salah satu bartender mengaku ia pernah menatap mata wanita itu. Dan sejak malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap menutup mata, ia melihat lantai dansa penuh darah. Dan wanita itu menari, menari, menari. Seorang pengunjung perempuan masuk ke toilet untuk merapikan riasan. Ia membuka keran. Tapi yang keluar bukan air, melainkan cairan merah pekat, menetes perlahan ketika ia mengangkat wajahnya ke cermin. Pantulan yang terlihat bukan dirinya, melainkan sosok wanita bergaun merah, berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat. Ruangan kosong, namun dari bilik sebelah terdengar suara bisikan. Kamu sudah dipilih. Pengunjung itu berlari ketakutan dan tidak pernah kembali ke klub itu lagi. Dalam satu acara besar, klub itu mengundang penari tamu. Semua orang kagum. Gerakannya sempurna, lentur, anggun. Namun ada sesuatu yang aneh. Di rekaman video amatir, wajah penari itu kabur total. Tidak ada fitur, hanya datar, kosong. Seolah kamera menolak merekam wajahnya. Yang lebih mengerikan, setelah pertunjukan selesai, tidak ada yang melihat penari itu keluar panggung. Dan ketika panitia mencari namanya di daftar, kolom itu kosong.
Beberapa pengunjung mengaku ketika mereka tak sengaja duduk di kursi nomor 13. Mereka merasakan hawa dingin menusuk, seolah ada seseorang yang duduk bersamaan dengan mereka. Seorang pria pernah berkata, ia mendengar suara lembut di telinganya. "Maukah kamu menari denganku?" Saat ia menoleh, kursi di sampingnya kosong. Tapi bayangan di lantai menunjukkan ada 2 orang duduk. Ada lorong belakang klub. Jarang dilewati orang. Lorong itu gelap. Bau besi tua. Dindingnya penuh coretan. Beberapa karyawan mengatakan, setiap lewat larut malam, mereka mendengar langkah sepatu hak tinggi. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dan setiap kali suara itu mendekat, lampu lorong berkedip sampai suatu malam. Seorang karyawan baru mencoba mengikuti suara itu. Dia tidak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah sepatu kanannya tergeletak di ujung lorong. Beberapa pengunjung asing pernah melaporkan sesuatu aneh. Mereka mendengar gamelan Jawa bergema di tengah klub. Padahal musik EDM masih dimainkan. Salah satu turis mengatakan, ia melihat bayangan penari di dinding, padahal panggung kosong. Bayangan itu bergerak sendiri, menari lambat, dan hilang. Ketika ia mencoba merekam dengan ponsel, dalam catatan internal klub, ada beberapa karyawan yang tiba-tiba berhenti. Tanpa surat resign, tanpa kabar. Salah satunya adalah seorang waiter bernama Adi. Malam terakhir ia bekerja. Saksi melihatnya berbicara dengan seorang wanita bergaun merah. Namun kamera tidak pernah menangkap sosok itu. Besok paginya, Adi tidak pernah datang lagi dan rumah kontrakannya kosong. Barang-barangnya masih ada, tapi orangnya hilang tanpa jejak. Ada saksi yang berani menatap mata wanita bergaun merah itu. Ia berkata, matanya terlalu hitam, terlalu dalam, seperti sumur tanpa dasar. Setelah malam itu, saksi itu tidak bisa lagi melihat wajah orang dengan jelas. Semua wajah terlihat kabur, seperti dilapisi kabut. Kecuali satu, wajah wanita itu yang selalu muncul dalam mimpinya. Dokumen terlarang itu mencatat, ada malam khusus, disebut malam ke-13. Di malam itu, pengunjung tertentu dipilih secara diam-diam. Duduk di kursi nomor 13, lampu dimatikan. Musik berhenti. Hanya ada suara gamelan mundur dan seorang wanita bergaun merah muncul. Menari perlahan mengitari kursi itu. Korban yang terpilih tidak pernah kembali. Tapi klub selalu buka seperti biasa, seolah tidak pernah ada yang hilang. Yang lebih mengerikan, dokumen itu menuliskan detail ritual, bahkan menyebut nama saksi dan korban, seolah ada seseorang di dalam klub yang sengaja mendokumentasikan semua. Tapi siapa yang menulisnya? Dan mengapa ada stempel resmi yang tak pernah diakui pemerintah? Beberapa percaya klub ini bukan sekadar tempat hiburan, tapi pintu gerbang untuk pesugihan yang menuntut tumbal jiwa. Ada beberapa wajah yang selalu muncul, pelanggan setia klub itu. Mereka selalu duduk di kursi MIPI, menonton tapi jarang sekali minum atau menari. Orang-orang berbisik, mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah bagian dari ritual, penjaga, atau mungkin pemilik perjanjian itu. Setiap kali wanita berbaju merah muncul, mereka tidak pernah kaget. Mereka hanya tersenyum. Suatu malam, saat ada konser besar, tiba-tiba panggung terbakar. Api menyala tinggi. Penonton panik berlarian. Namun ada saksi yang mengatakan
Di tengah kobaran api, ada seorang wanita menari dengan tenang, gaun merahnya berkibar, tapi api itu tidak pernah menyentuh tubuhnya. Ketika api padam, panggung hancur dan wanita itu menghilang tanpa jejak. Dokumen itu menutup dengan satu kalimat peringatan. Kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Jangan pernah duduk di kursi nomor 13. Jangan pernah menatap matanya. Dan jangan pernah menari ketika musik berhenti. Hingga kini, klub itu masih beroperasi. Orang-orang masih datang berpesta, tapi rahasia kelamnya tetap hidup di balik cahaya neon. Dan kursi nomor 13 masih menunggu.